bersama Jakarta Observer hari ini bersama Prof. Yusuf. Kita akan sedikit bincang-bincang dengan Pak Prof. Pak Prof, apa kabar hari ini, Pak? Baik-baik. Baik. Perkenalkan Pak Prof, saya dari Jakarta Observer ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Prof terkait Pak Prof nih yang sedang saat ini cukup viral di media sosial, bahkan di dunia mungkin. Kami tertarik dari Jakarta Observer ingin mengenal, mungkin juga dengan sahabat warga masyarakat Indonesia ingin mengenal Pak Prof lebih dalam. Untuk Pak Prof sendiri bisa cerita Pak, Bapak lahir di mana, terus menghabiskan masa anak-anak hingga dewasa itu, boleh cerita Pak? Oke, terima kasih banyak. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada banyak media yang akhir-akhir ini mereka membuat nama saya viral di mana-mana, dan saya tidak sangka sampai terjadi begitu. Tapi bagi saya ini adalah bagian dari perjuangan di mana saya di media sosial, saya mau mengajarkan kepada semua orang bahwa mari kita gunakan media sosial dengan baik, jangan sedikit kita lapor polisi. Itu tujuan saya. Jadi saya berjuang di sini hanya untuk supaya ke depan kita gunakan media sosial untuk kebaikan dan jangan hanya karena kita salah kemudian berkelak. Oke, kembali ke pertanyaan yang ini. Saya dibesarkan di satu desa, lahir di Kupang, di desa namanya Kelurahan Kupang. Namanya desa atau Kampung Maulava. Maulava itu ada di Kota Kupang. Nah, dan saya besar ini SD, SMP di sana sampai SMA. Tapi dulu kami tidak ada SMA, ada namanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Saya tinggal SMA. Jadi saya tamat itu, kemudian dulu di Kupang karena dia daerah peternakan, fakultas yang paling populer itu fakultas peternakan. Jadi semua orang anak daerah cita-cita masuk situ. Jadi saya termasuk salah satu yang beruntung bisa masuk di fakultas peternakan Universitas Nusa Cendana. Yaitu saya memulai dari tahun 80, kemudian 4 tahun saya kuliah dan saya tamat 84, dan saya bersyukur saya tamat pas 8 semester yaitu 22 tahun. Setelah itu saya ini lamar kerja karena dulu kami tamat kerja cari kami, bukan kita cari kerja. Jadi saya langsung kerja di lamar di kantor gubernur, diterima. Tapi pada waktu penempatan saya berpikir kalau saya tetap di gubernur, kalau saya ditempatkan daerah, saya tidak bisa hidup lagi. Selesai kan? Akhirnya saya mengundurkan diri dari kantor gubernur, saya masuk ke Universitas Nusa Cendana di mana saya tamat dari fakultas itu, dan 86 SK terhitung saya kerja di universitas itu. Terus Pak, setelah itu, setelah tamat sudah kerja di sana, saya pikir kalau saya hanya tidak berusaha merubah diri berarti tidak bagus. Akhirnya kebetulan di Indonesia pada tahun 85 mulai diadakan namanya pembukaan Politeknik Pertanian seluruh Indonesia. Jadi dengan ada itu saya melamar dan saya bersyukur dikirim ke Australia 86-87 untuk pendidikan persiapan menjadi dosen Politeknik Pertanian Indonesia. Di Kupang ya Pak. Iya, jadi untuk Profesor Yusuf bisa ceritakan sedikit nggak Pak pendidikannya, mungkin dari SD, zaman dulu kan masih SD ya Pak, sampai Bapak menjadi seorang profesor atau guru besar di universitas ternama di Indonesia ini Pak. Jadi saya sudah bilang bahwa saya ini alumni S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana tahun 84. Masuk 80. Setelah itu saya tadi sudah bilang juga bahwa saya ikut pendidikan Politeknik Pertanian di Indonesia 86, 87 di Australia dan menjadi dosen. Dan menjadi dosen. Setelah itu saya pulang, saya pikir bahwa kalau saya di Politeknik saya tidak lanjutkan ke pendidikan tinggi kan tidak bagus kan? Jadi akhirnya setelah masa tugas di Politeknik selesai, saya pindah ke Universitas Nusa Cendana dan saya mulai melamar beasiswa. Melamar beasiswa dari pemerintah Australia, dan syukur saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia karena waktu itu bahasa Inggris kami tidak bagus, jadi kami diberi training bahasa Inggris gratis ke Jakarta. Jadi saya karena istilahnya bahasa Inggris kalau untuk bicara bagus, tapi untuk bahasa Inggris kan ada 4: mendengar, menulis, kemudian ini berbicara. Jadi yang saya kalau bicara bagus,
tapi menulis kan tidak Iya. bagus. Jadi itulah. Setelah itu ini saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi dari 91 sampai 95 itu di Universitas New England. New England. Dan karena Australia. Australia. Kemudian karena universitas saya belum terkenal, makanya setelah saya di New England saya diikuti suruh ambil diploma. Jadi turun ke bawah. Iya, Turun ke iya. bawah. Jadi ambil diploma, setelah 1 tahun diploma, kemudian dilanjutkan ke Master of Semacam penyesuaian. penyesuaian. Iya. penyesuaian. Jadi ini penyesuaian, kebetulan waktu masa penyesuaian saya lolos, jadi saya dapat diploma Agriculture Science. Iya. Kemudian saya sambung ke Master of Rural Science dari 92 ke 95. Untuk S2-nya ya Mas Rata. Iya. S2. Ya. Kemudian setelah saya tamat S2, saya pikir saya harus lanjut ke S3. Jadi saya langsung hubungi dosen pembimbing di universitas baru namanya Universitas Queensland. Queensland ya Pak ya. Namanya Dr. Dingle dan Ya. saya dapat rekomendasi dari dia untuk lanjut S3. Wih. Kemudian saya pulang dari Indonesia. Kebetulan kan ada aturan di pemerintah Australia kalau pulang beasiswa Australia harus tunggu 3 tahun. Oh. Tapi saya pikir kalau saya tunggu 3 tahun kan saya bodoh bahasa Inggris. Jadi Iya. akhirnya saya berusaha cari beasiswa dan saya dapat beasiswa lagi namanya dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Iya. 3 tahun. Iya. Jadi saya termasuk berani karena dapat beasiswa hanya 3 tahun, doktor. Jadi 98-2001. Wih. Makanya saya bangga walaupun susah, tapi saya lolos 3 tahun. Gelar PhD ya Pak ya. PhD. Jadi PhD. Doctor of Philosophy dari Iya. University of Queensland di Australia Timur. Iya. Itu dia. Lalu Pak, setelah Bapak menjadi seorang PhD, Doktor of Philosophy, selanjutnya Bapak bagaimana karirnya Pak sehingga bisa jadi profesor di Oke. Indonesia Pak? Di perguruan tinggi kalau semua doktor tamat pasti semua cita-cita mau profesor. Dan bagi saya kebetulan saya kan S3 di luar negeri, jadi kalau bahasa Inggris itu untuk soal tulis jurnal kayaknya itu sudah tidak masalah. Iya. Jadi saya pada waktu itu pulang ada aturan baru. Saya kan pada waktu itu jabatan lektor, kemudian saya punya peluang bisa lompat dari lektor kepala 4 tingkat ke profesor. Dengan persyaratan harus punya 4 jurnal internasional. Oh gitu. Jadi kebetulan saya punya itu, jadi saya diusulkan dari lektor langsung lompat 4 ke atas. Jadi setelah saya penuhi unsur-unsurnya, misalnya ini pendidikan mengajar, kemudian penelitian menulis dan pengabdian kepada masyarakat. 3 unsur itu saya penuhi. Saya diusulkan oleh universitas ke atas. Tapi masalah bagi saya aneh karena saya waktu itu masih muda, jadi orang-orang tua di sana kan tidak suka. Oh iya. Jadi akhirnya muda gitu ya. muda. Jadi Iya. saya dihambat lah. Jadi 2006 saya usul profesor, ditolak oleh rektor dan dewan guru besar. 2007 ditolak sama juga. Alasan tidak jelas. 2008 ditolak jelas. 2009 ditolak, langsung saya turun. Saya ajukan turun ke ini bahwa tuntutan saya kirim berkas saya ke Jakarta, tapi kan mereka tidak tahu. Akhirnya ini putusannya lucu, yaitu gugatan tergugat tidak diterima, eksekutor penggugat ditolak. Diterima, makanya akhirnya saya sendiri aja, saya tanpa pengacara, saya naik banding kemudian saya kasasi. Oh iya. Sampai Mahkamah Agung. Iya. Waktu saya kasasi ke Mahkamah Agung, di universitas sudah tahu bahwa pasti saya akan perdata karena mereka tahan saya dari 2006. Jadi untuk supaya aman, SK saya terbit 1 Agustus 2010 saya profesor. Tapi dengan persyaratan diminta oleh kementerian saya harus tarik perkara. Jadi saya ke Mahkamah Agung, saya tarik perkara, kemudian saya ini guru besar terhitung 2010. Nah, untuk supaya ke waktu itu juga saya punya teman di Amerika di Texas A&M diundang saya ke Amerika. Jadi pada waktu yang bersamaan saya lakukan namanya visiting professor ke Texas A&M dari tahun 2010. Iya. Nah, setelah itu saya pulang, ini berjalan, kemudian berjalan. Ini saya juga karena mau jadi rektor. Iya. Saya lamar, saya kalah. Iya. Kemudian kami sudah deal sama rektor yang terpilih. Jadi dengan catatan nanti karena saya dukung dia, ini habis nanti saya duduk jabatan dekan Fakultas Peternakan. Iya. Waktu
saya maju ke dekan, saya lolos, artinya saya berhak dilantik jadi dekan. Rektornya tidak lantik. Oh. Jadi saya pikir saya mengarah sudah pindahkan saya ke USU. Iya. Makanya 2016 saya dipindahkan ke USU karena ada pertimbangan saya tidak dilantik di sana. Iya. Jadi saya bersyukur kepada Pak Profesor Runtum Sitepu yang menerima saya masuk ke USU terhitung 1 Juli 2016. Dan sekarang sudah tahun ke-4 saya di sini, dan di dalam masa tahun ke-4 ini saya juga tidak tahu ada kasus yang saya melawan Pak SBY. Jadi saya sudah bisa diwawancara begini, satu kebanggaan. Saya tidak pernah sangka sampai terjadi begini. Terima kasih Pak Prof. Kalau dari sisi tahunnya sih 2016 ke 2001 berarti tahun kelima. Iya. Cuma mungkin dari sisi jumlah bulan baru 4 tahun. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, mungkin sedikit lagi sebagai penghujung bincang-bincang kita dengan Pak Prof, bisa sedikit cerita Pak, keseharian Bapak aktivitasnya itu mungkin semacam hobinya apa? Kalau misalnya pagi-pagi saya suka minum kopi atau apa seperti itu Pak? Saya 2010 waktu di Amerika saya gabung Twitter. Jadi kalau dilihat di Twitter alamat saya gabung Twitter November 2010. Nah itu yang ada itu kegiatan saya paling banyak kan hanya awalnya baca berita di Twitter, itu berita untuk lihat perkembangan terkini bagaimana. Tapi lama-lama dia sudah ketagihan. Jadi akhirnya datang di konter. Jadi keseharian saya kadang-kadang orang bertanya, saya tidur kapan kan? Karena jam 2 juga saya tweet, tapi bagi saya kan kadang-kadang kalau saya tidur. Kemudian kalau saya bangun, saya baca ada yang berita, saya tanggapi. Khusus yang menyangkut yang Pak SBY sama AY ini, saya juga bersyukur karena pada waktu itu saya jalan-jalan dalam perjalanan menuju Tarutung. Jadi waktu di sana ya mungkin inspirasinya dari Tarutung lah. Makanya sampai dia heboh begini Pak. Berarti suka Twitteran ya Pak ya? Saya Twitter. Mungkin dari kami Jakarta Observer, saya ucapkan terima kasih. Ada sedikit pesan Pak untuk jakartaobserver.com? Oke, pesan saya, mari kita gunakan media ini untuk beritakan yang positif. Kalau ada negatif kita lawan yang positif supaya masyarakat akan tercerah karena berita dari Jakarta Observer. Oke, baik, demikianlah bincang-bincang bersama Profesor Insinyur Yusuf Leonard Henuk Emror Sains PhD. Yes. JU.